Hai, selamat malam. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang berbentuk resensi. Nah, tujuan menulis resensi adalah satu, memberi informasi tentang isi buku. Yang kedua, menulis kelebihan dan kekurangan buku. Yang ketiga, melatih berpikir kritis. Yang keempat, mengajak orang lain membaca buku. Nah, resensi buku adalah tulisan yang berisi penilaian. Tulisan yang berisi ringkasan isi buku. Nah, penilaian terhadap buku baik dilihat secara refleksi, selanjutnya diberikan rekomendasi isi buku. Nah, struktur tes resensi adalah satu, identitas buku. Identitas buku terdiri dari A. Judul buku, B. Penulis, C. Ilustrator, D. Jumlah halaman, C. Penerbit, E. Tahun penerbit. Yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan isi buku. Nah, yang ketiga adalah penilaian buku terdiri dari A. Kelebihan buku, B. Kekurangan buku, 4. Rekomendasi atau penutup, yaitu layak atau tidaknya buku tersebut dibaca atau tidak dibaca. Ciri kebahasan tes resensi adalah menggunakan kata sifat penilai. Contohnya adalah menarik, membosankan, mendalam. Yang kedua, mengandung kata rujukan. Yang ketiga, menurut, berdasarkan, dalam karya ini. Yang ketiga, menggunakan kalimat opini yang disertai alasan logis. Langkah menulis resensi adalah membaca buku sampai selesai, mencetak isi penting, 3. Menentukan kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah utama buku visi, Diary of More, The Final Truth, alur cerita, mendebarkan, dan adiktif. Alur cerita misteri yang sangat menegangkan dan membuat penasaran. Jawabannya adalah plot yang terasa terburu-buru, target pembaca terlalu mudah dan tidak sesuai. Sinopsis berkisah tentang kelanjutan teror buku harian yang terkutuk, di mana Alex harus mengungkapkan kebenaran di balik kutukan abad ke-19 dan abad hingga abad ke-21. Nah, itu yang namanya resensi isi buku. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu ya kalau ternyata itu apa sih yang dimaksud dengan tes resensi, tujuan menulis, struktur tes resensi, sinopsis, penilaian buku, rekomendasi, dan ciri kebahasan tes resensi. Nah, fenomena atau ini sejumlah jenis buku fiksi, yaitu 1. Isi buku berupa imajinasi atau tidak nyata. Non-fiksi adalah isi buku berupa data sejarah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan sebagai hiburan adalah tujuannya untuk memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, contoh dongeng, cerpen, novel. Contoh biografi, ensiklopedia, buku pelajaran. Nah, bagian buku adalah cover depan dan halaman sampul. A. Judul buku, B. Gambar ilustrasi, C. Penulis, yang D. Penerbit. Yang kedua adalah punggung buku. A. Judul buku, B. Nama penulis, C. Nama penerbit. Memudahkan untuk mencari buku. Yang ketiga adalah cover belakang atau sampul belakang.
Yang pertama adalah judul, sinopsis, rangkuman isi buku, kode berkor, D. penerbit. Dan yang keempat adalah isi buku. Kita tuh sekarang kita udah tahu ya bahwa apa sih yang dimaksud dengan buku visi dan non visi. Tadi tujuan menulis, struktur tes resensi. Yang kedua sinopsis, penilaian terhadap buku, terdiri buku dari apa. Nah, yang keempat rekomendasi atau penutup. Itu tujuan dari menulis resensi, struktur resensi, tes resensi. Yang kedua sinopsis. Yang ketiga penilaian buku terdiri dari apa. Itu tadi. Yang keempat adalah rekomendasi atau penutup. Dan juga ciri kebahasan tes resensi atau langkah menulis resensi. Jadi itu ya maksudnya ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, jenis-jenis pendapat tadi adalah pujian, tanggapan, kritikan, sanggahan. Definisi adalah pernyataan, penghargaan atau pergaulan atau keunggulan atau hal positif. Tujuannya adalah memberikan aspirasi dan dukungan. Contoh karya senimu sangat indah dan penuh makna. Tanggapan adalah reaksi atau respon umum terhadap suatu objek, peristiwa atau pernyataan, mengungkapkan perasaan atau pandangan awal. Oh begitu ya, atau saya paham. Tanggapannya menganalisis baik dan buruk suatu hal yang disertai alasan dan saran pembuka. Tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas. Contoh, desainnya bagus tapi harganya terlalu mahal dan tidak terjangkau banyak orang. Pernyataan perasaan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat atau fakta yang dianggap keliru. Tujuannya adalah membantah atau menjangkal argumen awal secara pasifik. Saya tidak setuju pendapat bahwa adalah penyebab utama masalah ini karena ada menunjukkan 4 memiliki peran lebih besar. Jadi, yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah tanggapan, yang ketiga adalah kritikan, yang keempat adalah sanggahan. Ya itu dulu ya. Terima kasih.